Oke. Oke, sudah terlihat jelas ya? Iya. Ya, selamat pagi teman. Terima kasih Pak Arman sudah bergabung di all hand meeting kami. Perkenalkan, saya Robin, saya yang akan hosting di all hand untuk hari ini. Oke, jadi Pak Arman ini adalah co-founder dari BUMD Transformation Center or BTC dan juga Head of CSID and Public Policy dari ITS. Pak Arman, bisa diceritakan sedikit tentang journey-nya Pak Arman mulai dari ITS Innovation Partners Department. Ya, baik. Terima kasih Mas Robin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, salam sejahtera dan sukses untuk kita semua. Terima kasih atas invite-nya dari Mas Rama, kemudian dari tadi Mas siapa tadi? Burkon. Mas Burkon ya, dan Mas Cincu yang gitu ya. Sebenarnya awal karir saya itu di manajemen edukasi itu adalah 2010 saya menjadi staf khusus rektor ITS gitu ya. Jadi dari kemudian 2010 sampai 2005 itu saya melanjutkan S3 di UGM gitu ya. S3 UGM in the field of industrial engineering, doctoral industrial engineering, dan pada tahun 2016 sampai 2009 setelah saya balik dari program doktoral saya di IM, saya menjadi Vice Deputy daripada Innovation and Partnership Department. Yes. Kemudian selama periode tersebut itu juga menjadi Kepala Laboratorium Business Analytical and Strategy di Departemen Manajemen Bisnis. Ya, Departemen Manajemen Bisnis is look like School of Management Business in ITB, look like that, but it is in IT. Dan 2002 sampai sekarang saya menjabat sebagai head dari Center Public Policy on Business dan Industry berarti ya. Nah, di sini dari 2000 sampai sekarang itu 21 saya menjadi EIT founder untuk legal bisnisnya. Kemudian ada yang kita buat antara lain Metaverse Learning Center, kemudian juga BUMD Transformation Center. BUMD ini di badan daerah. Jadi kita koneksi antara BUMN dengan BUMD sebagai hub dan dengan desa yang di bawahnya. Kira-kira itu. Ya, Pak Arman atas sharing journey-nya sangat inspiring sekali dan insightful untuk didengar karena dari awal sampai akhir karirnya sangat diverse menurut saya, dari area bisnis, teknologi, dan juga policy making. Saya ada beberapa untuk Pak Arman tentang journey-nya. Pertanyaan saya curious tentang lesson yang Bapak sudah pelajari tentang bridging data analitik dan policy making. Ya, Pak Arman silakan. Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara policy making, ya, kebetulan pada tahun 2020 itu saya mulai ditunjuk sebagai Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik ITS, gitu ya. Itu CSPP ya, Center of Study Public Policy, gitu ya. Nah, sekarang 2025 itu nanti berubah jadi Center Study of Industrial Policy, Industrial Development and Public Policy, ya. Sedikit di tahun 25 sampai nanti kami itu menggarap bidang tidak not just only research but also community development ya, Mas Indonesianya gitu ya. Jadi public policy itu sebenarnya kita membuat suatu rekomendasi ya, akan policy brief berbasis inovasi ya, sebagai kompetensi dari engineering yang ada di ITS. Sehingga poin daripada publik yang kita kembangkan di ITS mungkin ada di UI, di UGM, UI dan UGM yang dikembangkan oleh bidang ataupun bidang sospol gitu ya. Kalau di kita ada beberapa poin untuk mendevelop public policy yang bagus. Selain dari aspek hukum yang juga oleh perguruan tinggi lain, aspek lingkungan. Kita ada juga aspek bisnis dan aspek innovation. So ada 4 ya, 4 factor that can be choice ya, to be a policy brief ya, or making policy brief ya. Tadi aspek hukum, regulation, kemudian aspek ya environment, ketiga adalah aspek bisnis ya, buat sudah masuk gitu ya, innovation. Dan innovation ini yang kami kebetulan Magister Innovation Services and Public Policy, Magister Inovasi Kebijakan Publik ITS S2 ini. Jadi 2 itu founder kami gitu ya. Kemudian dari situ bahwa public policy ini sedemikian rupa nantinya government office itu punya best understanding dengan dunia bisnis gitu ya. For example ya, nah ini
Mr. yang ketawa ini ya. For example, lihat di di Nanyang University of Singapore, dia punya yang ya. Nanyang itu sedikit dengan Kennedy School of Business. Kalau Kennedy is just only government official mindset, atau Nanyang itu adalah bagaimana lulusan daripada Nanyang ataupun Nanyang Fellow itu memfokus antara government dan bisnis, sehingga mahasiswanya mereka itu terdiri daripada mix antara government dan bisnis yang the rising star gitu ya. Kira-kira seperti Robin. Oh ya, terima kasih Pak Arman, inspiring untuk insight-nya. Yeah. Saya kira teman-teman di sini punya inspirasi dari Pak Arman ya, dari data analitik dan policy making dan innovation. Move ke question 2 Pak Arman. Ya. Kalau saya lihat Pak Arman itu mendirikan AITA Foundation. Saya saran yang mendasari Pak Arman untuk membuat foundation itu apa Pak Arman? Oke, jadi AIT Foundation itu kan datang daripada AIT ya, Asian Institute Technology alumni ya. Alumni AIT yang Indonesia. AIT itu dia ada di Bangkok kan, ya itu international master degree. Nah pada saat AIT itu kan di Indonesia itu hanya kayak ya not just berbadan hukum. Ya ada kayak WAG Group alumni gitu ya. Ini saya ya ini bisa doing business ya. Ketemu dengan alumni not just only talking or makan-makan gitu ya. Tapi we will make something that more valuable ya. AI itu seperti itu ya. Badan hukum sedang melakukan kolaborasi, misalkan betul AIT itu alumninya ada Amerika itu juga gitu ya. Pakar AI ada yang di Universitas PTN maupun PTS sehingga making collaboration. Ya, making collaboration sedemikian rupa kita bicara yang namanya itu kan ada higher order thinking ya. Higher order thinking ya, the top level of the higher order thinking is ya create ya. Jadi creation is something that must be encouraged by innovation kan. So dari situ banyak yang bisa buat AIT ini sebagai badan ya, sama kita juga membuat asosiasi ADIDES, Asosiasi Dosen Integrator Desa, gitu ya. Jadi mereka desa, potensi desa ini kalau dilebarin besar, gitu ya. Sementara ini tidak mungkin masalah sumber daya manusia. Ya. Jadi ada Asosiasi Dosen Integrator di mana AIT itu masuk di situ. Alumni kita juga kembangkan Indonesia Blockchain Center. Jadi ya di IBC Indonesia Center itu pertama itu adalah di ITS, gitu ya. Kita dapat support dari Dubai Blockchain Center, gitu ya. Dari Khalid Siri, Deputi Kemenko. Sekarang kita coba sihkan UNHAS gitu ya, di mana UNHAS nanti akan bikin Indonesia Blockchain untuk Indonesia bagian timur, tapi di bawah saya juga dengan digital teknologi itu ada blockchain center. Sehingga dengan demikian kalau kita lihat dari sisi mungkin pengalaman ya, adik-adik sekalian, saya ini terlalu banyak ya. Tetapi supaya jalan, saya harus punya banyak dan ya. Karena itu kan begitu create, dia akan create lain gitu ya. Jadi lain tinggal masih dengan baik, meskipun sudah berapa ini ya. Ada Magister Innovation and Public Policy S2 di ITS, kemudian Indonesia Blockchain Center, ada ADIDES gitu ya. Kemudian ada BUMD Transformation Center. Kira-kira gitu. Jadi sekarang kurus ini. Ya, oke. Sangat inspiring ya. Jadi Pak Arman ini membuat AITA dan juga ADIDES tadi ya, itu untuk membuat inovasi ya. Ya, menarik sekali. Dan ada beberapa inovasi yang pertama kali dibuat di Indonesia, Pak Arman. Iya, Indonesia Blockchain Center. Ya, Indonesia Blockchain Center perkali. Iya. Ya, sangat inspiring. Move last question, Pak Arman. Saya bicara tentang BUMD. Nah, ini challenge-nya itu apa itu untuk dan opportunity untuk lokal ekonomi transformation. Baik, BUMD ini dari sisi aset ya kan. Dan antara kan padahal BUMD aset Indonesia dijadikan satu itu bisa hampir 2 antara kan ya. Jadi nanti saya kirimkan brosurnya Bin gitu ya tentang BUMD Transformation Center. Sementara ini kan antara BUMD dan BUMD desa itu padahalnya satu kan. Sektoral ini ada gitu kan. Sehingga kami dari tinggi saya menggandeng tidak hanya orang ITS tapi juga aliansi kami yang ada di ADIDES antara lain dari UGM itu, dari UI itu ada Artificial Intelligence Center Indonesia, dari UB itu ada, dari gitu ya, dari UNER juga ada gitu ya. Jadi kita harus bikin aliansi sedemikian kita adalah penetrasinya secara nasional lebih kuat gitu kan. Bisnis begitu kan. Jadi dari sini kita contohkan ya. Misalkan BUMN ada yang Mas UMN ya. ID Food kan ya, ID Food. Nah, sekarang adakah ID Food itu sendiri tanpa dari bawah? Tidak mungkin kan? Maka kita butuh
ya BUMD yang bisa mensupport performa daripada ID Food, ya klaster pangan sedemikian rupa BUMD tadi itu akan menggerakkan BUM desa, badan usaha milik desa yang dengan pangan, ya dengan padi, sedemikian bisa mensuplai kebutuhan nasional pun ekspor daripada BUMN pangan. Yang industri beda-beda nanti, ya kan ya. BUMD-nya apa, ya BUMN desa yang industri kan di Jogja, yang industri hubungan dengan kulit gitu ya, pengembangan produk-produk kulit dalam bentuk. Ini kan Trump lagi bikin reciprocal ya. Semoga dengan adanya transformation center memenuhi kebutuhan daripada produk-produk pangan dan produk dari dalam negeri dengan kualitas yang nanti akan disentuh lebih baik lagi. Seperti itu kira-kira. Ya, sangat insightful ya lesson-nya. Tahu kalau BUMD ini membuat critical role dan local economic progress. Yeah. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya ke Pak Arman secara langsung. Iya. Satu sudah. Ya, Bu Vidi, silakan. Oke. Iya, pagi Pak Arman. Pertanyaan saya simpel sebenarnya, saya orang teknis juga. Kalau kita bicara soal data, mengerti atau mungkin statistik itu biasanya objektif dan deterministik. Dengan bisnis harus ada hal yang kita adjust. Nah, dalam posisi sebagai seorang media kata dan redaksi, apa rekomendasi? Harus persen berdasarkan data gitu. Pertanyaan saya seperti itu. Atau ada Pak Arman yang kalau datanya bilang di kondisinya ini harus di-adjust sedikit seperti itu, Pak. Dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Vidi. Pertanyaannya Pak. Inti data transformation. Pertama, data diolah jadi information. Information diolah jadi decision making. Decision making itu diolah jadi kewisdoman kan, yang puncaknya gitu ya. Kalau tentang wisdom itu kan adjustment ya. Adjustment antara konsep bahwa apa yang diputuskan itu agar sebuah wisdom ada satu multiple kriteria, multiple stakeholder, multiple shareholder sedemikian rupa sehingga kita bisa mengahwa wisdom itu kita konsep matematikal itu game theory gitu ya, win-win solution. It means that win-win solution akan membuat seorang pebisnis bisa melihat peluang yang dengan melakukan dengan pihak lain. Seperti Mr. Yang ini ketika kita diskusi, wah ini mungkin beliau pemikiran ini gimana BUMD atau Indonesia very ways. Indonesia blockchain bagaimana bisa dipakai sebagai bagian daripada Web3 daripada dia kan, to make security system more better. Well, menurut saya ada banyak ide, tapi saya terus ingin apakah pertanyaan dengan teman-teman di sini di Bukit Vista ya. Vidi, I think that's a really good question. So whether to trust data or to trust the kebijakan ya dengan decision making process. Okay, let's go with the next question ya. Biar di sini ada campur-campur dengan pertanyaan. Ya, terima kasih Arman atas jawaban dari jawaban. Kita sedikit mungkin dari Marcel dari tangan. Selamat pagi Pak Arman. Pagi Mel. Ya, saya mau tanya gimana cara Bapak Arman ini mengkategorikan suatu masalah bahwa tersebut itu dapat di-resolve dengan policy making gitu. Bagaimana melihat gitu bahwa this is a problem that can be solved with policy making. Itu aja Pak. Ya, jadi dari solution kalau system thinking gitu ya. Ini tentunya Mr. Yang perlu mengajarkan system thinking kepada all of the people in the Bukit Vista ya kan. Ada pendekatan dan masalah itu kan tak aktif gitu ya kan. Tetapi reaktif ya. Pada intinya next melihat pendekatan itu ada pendekatan yang sifatnya seperti melihat ya kan ya, dan paling sistemik pendekatan structure itu ya, structure kalau di konsep system thinking gitu ya. Nah, kalau kita bermasalah yang harus bisa diselesaikan oleh maka kebijakan ada dua kan ya, atau kebijakan di level korporasi ataupun kebijakan makroekonomi gitu ya. Korporasi itu kebijakan di kan mikroekonomi ya, sementara makroekonomik itu government policy gitu ya. Sebagai contoh ada masalah di Bukit Vista gitu ya, kan motivation gitu ya. Karena solusinya apa gitu ya. Misal dari sistem insentif ya, not just only giving cash ya, mungkin didesain ya performance based revenue system ya. Sebagai contoh ya, ada gaji pokok, kemudian ada mungkin gaji yang berupa kinerja, performance gitu ya. Performance pun bisa bagi-bagi ya. Ini tergantung daripada behavior environment customer tersebut gitu ya. Sebagai contoh, saya diskusi dengan pemilik toko ya, toko elektronik ya. Dia itu bahkan di belakang dia ya. Ternyata dia sense payment yang bagus gitu ya. Meskipun dia bukan S1 gini. Saya itu bagi gaji saya itu gaji gitu ya, satu. Gaji itu is mean that 100% hadir kan, maka 100% insentif. Ya, gaji pokok ada gaji. Kedua, kalau dia ada absen dan itu tidak dipotong otomatis ya. Yang kedua adalah apa?
ada gaji harian. Nah, ini yang sulit mungkin ya. Gaji harian itu berhubung yang harus istrinya. Jadi kalau itu datang ya, ngambil gaji untuk belanja harian. Mohon maaf. Zaman dulu 10, jadi istrinya sambil. Nah, dengan cara demikian dengan istri, maka itu dia sama istri itu bikin batu ya, sehingga lebih sehat. Tidak ada dia. Jadi gimana caranya? Kerja Sabtu Minggu dan cuma kerja, maka dia akan bonus lagi. Bonus ini untuk apa? Agar main-main ke mall atau intinya. Sistem seperti ini ya, policy yang gaji itu melibatkan dirinya sendiri, pegawainya, melibatkan keluarganya, anaknya. Sehingga dengan demikian semangat lah itu ya, Pak Yang ya. Sedangkan di level makro ekonomi ya, harus punya premanis sehingga doing the business di Indonesia ini baik kayaknya. Kira-kira begitu. So wise. Thank you. Ya, terima kasih Pak Arman. Semoga Marcel puas dengan jawabannya. Pak Arman, thank you once again for coming with us. Okay, see you. We really appreciate you joining us today. Thanks. If you would like, you are welcome to stay and observe our all-hand meeting. And if you have another activity line up, feel free to leave our convenience. Baik, saya izin live aja ya, lagi yang menunggu. Semoga nanti adik-adik di Bukit Vista, Pak Yang itu giving best performance ya, to be the good corporate in Indonesia, especially in Bali and other country. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum. Hands for Arman. Waalaikumsalam. Jadi, ada masih salah ya di Vista ini ya, manajemen bisnis ya, Bu Erika ya. Oh iya betul. Ya, saya dan Mas Rehan. Dulu saya di kelas Pak Arman waktu makroekonomi sama waktu KKN ternyata. Oh, Oke. Ya, sih. Baik, monggo izin live. lingkaran jadi lengkap. Okay, that's cool. Okay. Wow. All right, that's incredible. Good job, guys. Who brought Arman to be our inspirational speaker? Rama. Oh, he's doing pretty good right now. Okay. We truly have some next level inspirational speakers, guys. Okay, how's everyone doing? Okay, here, let me show you where, since we're talking about university, this is where I used to spend my time when I was in university. So I'm at Corey Hall. Corey Hall is the electrical engineering building here at UC Berkeley. And I just had a most amazing 2 hours. I met like 3 billionaires. Yeah, it was pretty amazing. Let me show you, all right? So a few people who are pretty noteworthy. I got them on my phone. Actually, a lot of good people. Let me introduce them. Okay. Here's the first one. You guys ready? Yeah. All right. So let's see. This is Pontas and Ting Sutarja. Sutarja, if you don't recognize the name, is actually an Indonesian name. So Sutarja and his wife and his brother donated, I think, about like $50 to $100 million to the University of California for building engineering centers here. So pretty cool, right? And then right down, this is Ken Singer. Ken Singer is our buddy now for Con, right? Ken is the managing director of the Sutarja Center of Engineering, Entrepreneurship, and Technology. And Ken was actually our house guest at a RTT here in California a few days ago, actually. So that's Ken. And just earlier, I met Miller. I don't know if Vidi remembers this guy. Yeah, Miller showed up. And Miller was the inspiration for putting ranking and that jackpot moment on BVGO. Remember it? We talked about Jesse Shell game design. So those of you who've been working on BVGO and wondering, why do we put the ranking? Why do we put the actions? Why do we put these things? This was actually inspired by a 3-hour discussion I had with Miller about using game design to actually manage relationships. So that was pretty surprising seeing him there. And then the last guy is, let's see, I got him here somewhere. This guy, here's my Dean of Engineering. So this is the chair of the engineering school. Her name is Sujay King. If you don't know Sujay King, she did something that we all probably, all these people did something that you're actually using right now. Sujay King invented the FinFET transistor. The FinFET transistor is part of the reason why we're able to have such powerful MacBooks now. So she got the transistor to be smaller and smaller and smaller. And so that innovation led to mobile computing. High-powered, low-energy computing. So that was her just a few moments ago. And then the last guy that I just met was, let's see if I got him here. One more. Okay, where'd he go? One more. There's one more in here. Last guy is, this guy, Paul Jacobs. Okay, Paul Jacobs was the CEO of Qualcomm. Qualcomm, if you don't know, is another reason why I'm able to talk to you, because Qualcomm works on